Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik bukan? Oke, udah siap untuk belajar kan? Hari ini kita akan membahas mengenai rasio bagian 2. Tapi sebelumnya, kenalin dulu nih member kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Tati Dwi Febriani, sebagai speaker. Yang kedua ada Hisham Zulfahri sebagai staff. Yang ketiga ada Muhammad Yumna sebagai staff. Dan yang terakhir ada Fayat Malik Abdillah sebagai editor. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, ada rasio aktivitas. Apa sih rasio aktivitas itu? Rasio aktivitas atau rasio perputaran adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Selanjutnya, ada peran dari rasio aktivitas. Peran rasio aktivitas yaitu untuk membandingkan bagaimana kinerja perusahaan berdasarkan tren dari waktu ke waktu dalam analisis pernyataan horizontal. Selanjutnya, manfaat dari rasio aktivitas dalam bisnis. Di sini ada 4 manfaat dari rasio aktivitas. Yang pertama, ada membandingkan pengembangan bisnis. Yang kedua, dapat mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menyederhanakan analisis. Dan yang keempat, menyajikan informasi. Berikutnya ada jenis-jenis dan rumus dari rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover, yaitu berfungsi untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Dengan rumus penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Kemudian untuk yang kedua ada rasio perputaran aset lancar atau disebut dengan current asset turnover, berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancarnya. Aset lancar itu ada kas, inventaris, piutang, dan lain-lain. Kemudian untuk rumusnya, penjualan bersih dibagi aset lancar rata-rata. Yang ketiga, ada rasio perputaran total aset atau disebut dengan total asset turnover, yaitu digunakan untuk mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Dengan rumus, penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Selanjutnya, yang keempat, ada rasio hutang beredar atau days payable outstanding, yang digunakan untuk mengukur jumlah hari yang rata-rata dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar hutang kepada kreditur. Dengan rumus, hutang usaha dibagi rata-rata biaya penjualan harian. Kemudian, yang kelima ada rasio perputaran piutang atau accounts receivable turnover. Berfungsi untuk mengukur berapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama ada rumus perputaran piutang usaha dalam per tahun yang berumus penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Dan yang kedua ada rumus perhitungan piutang per hari dengan rumus rata-rata piutang kotor dibagi penjualan bersih dibagi 360. Selanjutnya yang ketiga ada rumus perhitungan perputaran piutang untuk beberapa hari. Dengan rumus 360 dibagi perputaran piutang. Kemudian yang keenam ada rasio perputaran hutang atau account payable turnover,
yang digunakan untuk melakukan analisis aktivitas suatu perusahaan. Dalam 1 tahun diukur beberapa kali, tergantung berapa kali perusahaan membayar hutang pada kreditor. Seperti itu. Rumusnya yaitu perputaran hutang sama dengan harga pokok penjualan dibagi hutang usaha. Selanjutnya yang ketujuh ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover yang digunakan untuk mengukur berapa hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi pendapatan rata-rata. Jika rasio perputaran persediaan rendah, itu artinya lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Jadi kalau rasio perputarannya tinggi, itu lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Yang kedelapan ada rasio perputaran kas atau cash turnover yang digunakan untuk mengukur berapa kali kas perusahaan dibelanjakan selama beberapa periode. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan kas rata-rata dan setara kas. Jika nilainya tinggi, maka perusahaan itu bisa dikatakan baik karena perusahaan menggunakan kas secara efektif. Selanjutnya, untuk yang ke-9 ada rasio siklus operasi yang digunakan untuk mengukur jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi uang tunai. Rumusnya yaitu perputaran piutang dalam hari ditambah persediaan dalam hari. Selanjutnya yang terakhir ada rasio siklus konversi kas yang digunakan untuk mengukur efisiensi modal kerja perusahaan. Ini juga digunakan untuk mengetahui jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. Rumusnya yaitu periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurangi dengan periode konversi hutang. Pembahasan yang kedua ada rasio profitabilitas. Yang pertama, pengertian dari rasio profitabilitas. Menurut Munawir 2004, rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, tujuan dari rasio profitabilitas yaitu menghitung pemasukan laba perusahaan pada satu periode akuntansi. Yang kedua, menghitung perkembangan laba. Yang ketiga, menghitung kemampuan perusahaan untuk pengembangan modal yang digunakan. Yang keempat, menghitung laba bersih yang didapat. Dan yang kelima, menilai posisi laba yang didapat oleh perusahaan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, untuk fungsi rasio profitabilitas ada 4, yaitu sebagai pengukur performa perusahaan, sebagai penyaji data terkait laba perusahaan dari tahun ke tahun, untuk mengetahui besar laba yang didapatkan perusahaan, dan sebagai pembanding posisi laba. Selanjutnya, jenis-jenis rasio profitabilitas dan rumusnya. Yang pertama ada margin laba kotor dengan rumus laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan. Laba kotor sendiri ada rumusnya loh, yaitu pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Rumus ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan controlling terhadap biaya persediaan. Selanjutnya, yang kedua ada margin laba operasional dengan rumus laba operasional dibagi dengan penjualan bersih. Semakin tinggi margin laba operasional, maka semakin tinggi pula laba operasionalnya.
Rumus ini digunakan untuk mengukur persentase tiap penjualan tersisa setelah dikurangi pengeluaran wajib. Selanjutnya, yang ketiga ada margin laba bersih dengan rumus laba bersih dibagi total pendapatan dikali 100. Selanjutnya, yang keempat ada rasio pengembalian aset dengan rumus pendapatan bersih dibagi total aset. Ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mengenai keuntungan terhadap aset yang dimiliki. Selanjutnya, ada rasio pengembalian ekuitas yang dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Rumus ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk mengolah dana yang diberikan kepada investor. Selanjutnya, ada rasio pengembalian penjualan yang dihitung dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga penjualan dibagi penjualan dikali dengan 100%. Rumus ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi rasio pengembalian penjualan, maka semakin efisien perusahaan, sedangkan semakin rendah, maka terjadi pemborosan. Rumus selanjutnya yaitu rasio pengembalian modal yang digunakan. Rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan modal yang digunakan. Rumus ini biasanya digunakan untuk menunjukkan keefisienan atau tidaknya kinerja perusahaan dan menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Selanjutnya, ada return on investment. Rumusnya yaitu total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Maksudnya, total penjualan dikurangi investasi lalu dibagi hasil dari investasi dikali 100%. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada earning per share atau EPS. Dengan rumus laba bersih dikurangi dividen pilihan dibagi rata-rata saham. Rumus ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dilihat dari nilai per lembar saham untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, untuk contoh soalnya, kalian bisa lihat di description box ya teman-teman. Jangan lupa untuk melihat di description box. Sekian pembahasan dari rasio 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je